Pada video-video yang lalu juga kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan. Jadi dalamnya itu ada nilai rata-rata hitung, itu yang kita lambangkan dengan mu, di mana rata-rata tersebut mewakili sejumlah data. Terus kita juga belajar tentang ukuran penyebaran untuk melihat seberapa besar data menyebar dari nilai tengahnya, varians dan standar deviasi. Dan rumus-rumusnya juga sudah kita pelajari pada video tersebut. Nah, pada video ini kita juga akan belajar hal yang sama, tapi kita akan belajar dari yang distribusi probabilitas. Nah, yang pertama yaitu untuk nilai rata-rata hitung. Nah, nilai rata-rata hitung pada distribusi probabilitas itu sebagaimana pada nilai rata-rata hitung yang kita pelajari pada ukuran pemusatan, digunakan sebagai nilai yang dapat mewakili nilai-nilai probabilitas yang ada pada distribusi probabilitas. Jadi dalam nilai rata-rata hitung, distribusi probabilitas juga merupakan nilai harapan yang dilambangkan dengan ini X atau expected value. Nah, nilai rata-rata hitung dalam probabilitas juga merupakan nilai rata-rata hitung tertimbang karena seluruh kemungkinan itu diberikan bobot berupa probabilitas pada setiap kejadian masing-masing. Nah, nilai rata-rata hitung itu disajikan dengan rumus seperti ini ya, teman-teman. Yaitu jumlah kejadian dikalikan dengan probabilitas suatu kejadian. Nah, di sini kita contohkan, kita akan mencoba untuk menghitung nilai rata-rata hitung dari kasus pilihan 3 nasabah tadi, baik itu pilihannya Bank BCA dan BNI tadi ya. Tapi tadi kita latihan awal itu kita melihat berapa probabilitas 3 nasabah memilih Bank BNI. Jadi sekarang kita akan coba menghitung berapa nilai rata-rata hitung pada kasus pilihan 3 nasabah yang memilih BNI tadi. Maka langkah pertama yaitu kita menentukan dulu ini kemungkinan pilihannya. Terus dan ini probabilitasnya. Baru kita kalikan jumlah pilihan itu, jumlah kejadian berarti ya, dikalikan dengan probabilitas suatu kejadian. Jadi untuk yang tidak memilih sama sekali BNI, itu probabilitasnya 0,125. Jadi 0 kali 0,125 maka rata-ratanya adalah 0. Terus untuk yang satu kejadian hanya memilih satu, 3 nasabah tadi hanya satu nasabah yang memilih BNI, itu total probabilitasnya adalah 0,375, dikalikan 1 dapatnya 0,375. Berikutnya yang 2 nasabah memilih Bank BNI, probabilitasnya tadi 0,375, dikalikan maka dapatnya 0,75. Yang tiganya ini, yang tiga-tiganya memilih nasabah, itu probabilitasnya 0,125, sehingga setelah dikalikan dapatnya 0,375 atau 3 dikalikan 0,125 dapatnya 0,375. Jumlahnya adalah 1,5. Nah, kemudian hasil kalinya itu totalnya 1,5. Jadi nilai rata-rata hitungnya adalah 1,5. Nah, 1,5 ini menunjukkan bahwa dari 3 orang nasabah yang akan menabung, maka 1,5 orangnya akan memilih untuk menabung di Bank BNI. Namun kendalanya adalah orang itu tidak ada yang pecahan, tidak ada yang 1,5 orang. Oleh karena itu 1,5 itu kita bulatkan, didekatkan ke 1 atau ke 2. Namun karena secara matematik jika dia 1,5 maka pembulatannya adalah 2. Nah, yang artinya adalah 2 orang itu
akan memilih untuk menabung di bank BNI. Jadi dari 3 orang itu kemungkinan ada 2 orang yang akan memilih untuk menabung di bank BNI. Berikutnya adalah varians dan deviasi standar atau standar deviasi. Jadi varians dan standar deviasi ini merupakan ukuran penyebaran, yaitu mengukur seberapa besar data menyebar dari nilai tengahnya. Jadi semakin kecil sebaran data, maka semakin baik, karena menunjukkan data itu mengelompok pada nilai data hitung. Ini juga menunjukkan adanya kehomogenan yang lebih tinggi dan perbedaan antar data tidak terlalu tinggi. Nah, varians dan standar deviasi juga rumusnya adalah sebagai berikut. Dan standar deviasi itu rumusnya adalah akar dari varians. Maka langkah pertama adalah kita mencari nilai X atau yang kita sebut dengan kejadian dikurang dengan nilai rata-rata. Tadi sudah kita dapatkan ya, misalnya kita kembali ke contoh awal. Jadi kita mau menghitung standar deviasi dari distribusi probabilitas pilihan nasabah yang memilih 3 nasabah tadi yang memilih Bank BNI. Tadi kita sudah temukan kejadiannya, terus probabilitasnya, terus sudah temukan nilai rata-ratanya juga. Langkah berikutnya adalah kita mengurangkan kejadian dan nilai rata-ratanya. Jadi 0 kurang 1,5 dapatnya min 1,5. 1 kurang 1,5 min 0,5. 2 kurang 1,5 0,5. 3 kurang 1,5 dapatnya 1,5. Langkah berikutnya adalah mengkuadratkan nilai kejadian yang sudah dikurangkan dengan rata-ratanya. Berarti min 1,5 dikuadratkan dapatnya 2,25. Berikut dan seterusnya. Kemudian hasil kuadrat tadi dikalikan dengan probabilitas. Jadi dapatnya 2,25 dikalikan dengan 0. Dikalikan dengan 0,125. Dapatnya 0,281. 0,25 dikalikan dengan 0,375 dapatnya 0,094. Begitupun seterusnya. Kemudian ditotalkan dapatlah hasil variansnya yaitu 0,750. Nah, berikutnya tinggal hitung standar deviasinya. Standar deviasi merupakan akar dari varians. Maka akar dari 0,750 atau 750 adalah 0,866. Nah, nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data dari nilai tengah adalah 0,87. Ada beberapa jenis probabilitas yang akan kita pelajari dalam distribusi probabilitas, yaitu distribusi probabilitas binomial dan distribusi probabilitas Poisson. Jadi ada 2 distribusi probabilitas ini yang akan kita pelajari. Nah, distribusi pertama yaitu distribusi probabilitas binomial. Jadi distribusi probabilitas binomial ini menggambarkan data yang dihasilkan oleh suatu percobaan. Dan percobaan itu dinamakan Bernoulli. Kenapa dinamakan percobaan Bernoulli? Karena yang menemukan distribusi probabilitas binomial ini adalah Jacob Bernoulli ya. Jadi Jacob Bernoulli ini hidup dari tahun 1954 sampai 1654 sampai 1705. Jadi hidup selama 20 tahun mempelajari probabilitas. Dan hasil penemuannya juga itu sudah diterbitkan dalam buku kalau tidak salah itu bukunya berjudul Ars Conjectendi. Aduh, bahasa Inggrisnya ribet. Nah,
Buku ini mengkaji pengetahuan tentang probabilitas dari sudut umum dan bisa dimanfaatkan untuk bidang di luar perjudian, di mana akhirnya yang namanya teori probabilitas itu berawal. Nah, ada beberapa ciri-ciri binomial. Jadi yang pertama, setiap percobaan atau kegiatan hanya menghasilkan dua kejadian, yaitu sukses atau gagal. Nah, karena hanya ada dua kejadian ini, maka dikenal dengan binomial. Beberapa contoh kejadiannya, misalkan waktu kita melempar uang ke udara, gitu. Ada dua kejadian yang akan muncul, bisa gambar dan bisa angka. Atau misalnya juga kelahiran anak, ada dua kemungkinan, yaitu bisa lahirkan anak laki-laki dan juga bisa melahirkan anak perempuan. Kemungkinan lainnya misalnya ya saat seorang pria mau nembak cewek, misalnya perempuan, ada dua kemungkinan, bisa diterima cintanya atau ditolak cintanya. Jadi masih banyak percobaan atau kegiatan juga yang bisa menghasilkan dua kejadian. Seperti manusia itu punya dua kepastian, yaitu kalau tidak hidup berarti mati, antara dua ya, hidup dan mati. Dan masih banyak contoh lainnya lagi. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu probabilitas sebuah kejadian baik sukses maupun gagal itu tetap bernilai sama untuk setiap percobaan atau setiap kejadian. Nah, apabila probabilitas jual saham 0,8 dan beli saham 0,2, maka untuk semua transaksi juga mempunyai probabilitas yang sama. Misalnya juga lagi probabilitas lahir anak laki-laki 0,4 dan lahir anak perempuan 0,6. Maka setiap ibu yang akan melahirkan juga mempunyai probabilitas yang sama. Jadi inilah yang dikatakan dengan probabilitas bersifat konstan untuk seluruh percobaan. Ciri yang ketiga yaitu percobaan-percobaan bersifat independen atau tak gayut secara statistik. Yang berarti bahwa hasil dari suatu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Jadi apabila seorang ibu melahirkan bayi perempuan, maka tidak akan mempengaruhi kelahiran bayi bagi ibu yang lainnya. Nah, tidak ada ketentuan bahwa bila ibu yang melahirkan lebih dulu laki-laki, maka yang belakangan itu pasti perempuan. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau andaikan ibu yang sebelumnya melahirkan anak laki-laki, bisa saja ibu perempuan yang melahirkan berikutnya menghasilkan atau melahirkan anak laki-laki juga, bisa seperti itu. Nah, sifat yang keempat atau ciri yang keempat yaitu data yang dikumpulkan merupakan hasil dari perhitungan. Dengan demikian, percobaan Bernoulli ini adalah variabel diskret dan nilainya menempati tempat tertentu dalam interval atau skala pengukuran. Salah satu contoh binomial yaitu misalkan PT Karan mengirim buah semangka ke Lily Supermarket. Nah, dengan jaminan kualitas yang baik, maka 90% semangka yang dikirim itu lolos seleksi oleh Lily Supermarket. Jadi probabilitas suksesnya itu ya 90%. Nah, 90%. Jadi kalau suksesnya sudah 90%, maka gagalnya adalah 10%. Jadi kalau 90% kan sama dengan 0,9. Sedangkan kalau 10% sama dengan 0,1. Nah, PT Karan setiap hari mengirim 15 buah semangka dengan berat antara 5 sampai 6 kg. Jadi total kejadian adalah N sama dengan 15. Kenapa? Setiap hari itu akan dikirimkan sebanyak
15 buah. Nah, pertanyaannya, berapa sih probabilitas 15 buah diterima dan berapa probabilitas 13 buah diterima? Berarti 15 buah itu dikatakan lolos seleksi ya. Berarti buah itu bagus, sehat, warnanya indah, isinya juga tidak masih segar gitu, tidak busuk gitu. Begitu juga kalau probabilitas 13 buah diterima. Nah, kalau 13 buah diterima berarti ada 2 buah yang ditolak atau dianggap gagal. Nah, untuk mengerjakan berapa probabilitas 15 buah diterima, kita input ke dalam rumus probabilitas binomial, yaitu n faktorial dibagi r faktorial dikali n kurang r faktorial dikalikan p pangkat r dikalikan q n kurang r. Jadi n faktorial itu adalah total n ada 15 buah. 15 buah faktorial dibagi R itu adalah sukses, berarti 15 buah yang dianggap sukses dikalikan dengan n kurang r atau 15 kurang 15 faktorial dikalikan dengan 0,9 pangkat 0,9 itu adalah probabilitas sukses dipangkatkan dengan peristiwa sukses 15 buah yang sukses atau lolos seleksi dikalikan dengan probabilitas gagal. Jadi kalau sudah sukses 90% maka gagalnya adalah 10% atau 0,1 dipangkatkan n kurang r 15 kurang 15. Hasilnya adalah 1 bagi 1 faktorial. Kenapa 1 di sini? Karena 15 faktorial dengan 15 faktorial itu kalau dibagi hasilnya 1 sama. Terus 15 kurang 15 itu 0 dan 0 faktorial itu hasilnya juga adalah 1. Jadi 1 bagi 1 hasilnya 1 dikalikan dengan 0,9 pangkat 15 yang hasilnya adalah 0,206 dikalikan dengan 0,1 pangkat 0. Segala bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka akan hasilnya adalah 1. Sehingga berapa besar probabilitas 15 buah diterima? Itu adalah 0,206 atau probabilitasnya sebesar 20,6%. Nah, berikutnya, berapa probabilitas 13 buah diterima? Sama, tinggal input saja ke dalam rumus binomial. Berarti 15 faktorial, suksesnya itu 13, dikalikan dengan 15 kurang 13, dikali 0,9 pangkat 13, kali 0,1 pangkat 15 kurang 13. Nah, ini 15 faktorial itu kan dia 15 kali 14 kali 13 kali 12 dan seterusnya hingga 1. Jadi ini kan sebenarnya 15 kali 14 kali masih kali lagi dengan 13 faktorial. Jadi ini 13 faktorial dianggap habis, nilainya 1, maka sisanya 15 kali 14 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu nilainya 2. Berarti 210 bagi 2 dikalikan 0,254, itu 0,9 pangkat 13, hasilnya adalah 0,254, dikalikan dengan 0,01 atau 0,1 pangkat 2, dapatnya 0,01. Maka probabilitas 13 buah diterima adalah 0,267 atau 26,7%. Nah, untuk mencari probabilitas binomial juga, kita bisa menggunakan tabel. Tabel ini namanya binomial, untuk khusus tabel binomial ya, teman-teman. Jadi, tabel ini namanya binomial probability distribution. Nah, langkah awalnya adalah yang pertama kita mencari untuk n yang sama dengan 15 karena total n kita tadi adalah 15. Ya, cari n yang 15. Nah, ini dia n 15. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah R kita mencari R itu berarti sukses. Jadi berapa peristiwa sukses? Nah, tadi kita soal pertama adalah kita mencari berapa probabilitas 15 buah sukses diterima. Berarti R-nya adalah 15 dari jumlah N yang 15. Ya, teman-teman.
Nah, yang berikutnya adalah melihat probabilitasnya. Nah, probabilitas sukses tadi adalah 90% atau 0,9. Jadi kita lihat yang 0,9 ini. 0,9 ke bawah, maka hasilnya adalah 0,206. Sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Kalau andaikan 13 peristiwa sukses, tinggal lihat 13 peristiwa sukses, N-nya masih sama, yaitu N15 dengan 13 peristiwa sukses. Kemudian kita cari sukses probabilitasnya adalah 0,9 ke bawah, maka dapatnya 0,267 atau 26,7%.